Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mulai memberlakukan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA di 5 ruas tol wilayah hukum Polda Metro Jaya pada April mendatang. Ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang sebagian besar dikarenakan kelebihan kapasitas dan kecepatan yang berlebih. Untuk ruas tol yang akan diberlakukan sanksi tilang diantaranya ruas tol Jakarta Cikampek, ruas tol Layang, ruas tol Sediatmo, ruas tol dalam kota, dan ruas tol Kunciran Tangerang. Pemberlakuan ETLA akan diberlakukan selama 24 jam, semua kendaraan tanpa terkecuali. Jika kedapatan melanggar akan dikenakan sanksi tilang. Saat ini sosialisasi tengah dilakukan kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami berlalu lintas di jalan tol. Jenis pelanggaran yang akan ditindak adalah batas kecepatan dan batas beban muatan. Rencananya pada Jumat nanti sebanyak 244 kamera ETLA nasional presisi akan diimplementasikan dan diharapkan dengan diterapkannya ETLA tersebut dapat mengurangi angka kecelakaan akibat kecepatan di atas rata-rata maupun muatan yang berlebih. Guna mengurangi angka lalu lintas di jalan tol mulai 1 April mendatang, sistem tilang elektronik bagi pelanggar lalu lintas diterapkan di jalan tol Jawa dan Sumatera. Kendaraan yang melampaui batas kecepatan dan melebihi muatan akan ditindak berupa tilang elektronik melalui hasil rekaman gambar dengan menggunakan alat speed cam dan within motion. Gebrakan baru penindakan pelanggaran lalu lintas dan upaya mengurangi tingkat kecelakaan di jalan bebas hambatan alias jalan tol dilakukan oleh jajaran Korlantas Polri. Bekerja sama dengan PT Jasa Marga, Korlantas Polri akan melakukan tindakan penilangan sistem elektronik terhadap sejumlah pelanggaran di jalan tol mulai 1 April 2022. Terdapat 2 jenis pelanggaran di jalan tol yang akan ditindak melalui sistem tilang elektronik, yakni pelanggaran kelebihan muatan atau overload dan pelanggaran melampaui batas kecepatan atau overspeed. 2 jenis pelanggaran ini menjadi dasar penilangan karena banyaknya kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh 2 faktor tersebut, yakni kendaraan kelebihan muatan dan kecepatan tak terkendali di jalan tol. Polri sendiri saat ini telah memasang 248 kamera pengawas yang terhubung secara online dengan 26 Polda se-Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pengembangan program tilang elektronik guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan tingkat kepatuhan berkendara. Ini memang menjadi program kepolisian yang ke depan akan terus kita kembangkan sehingga kepatuhan terhadap masyarakat terkait dengan masalah penggunaan jalan dan juga bagaimana kemudian mengurangi risiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas ini semakin ke depan semakin bisa kita kurangi. Sesuai dengan aturan, kendaraan yang melaju kencang 120 km per jam di jalan tol akan terekam speed cam dan dilakukan penilangan. Sementara untuk pelanggaran overload, data juga akan terekam otomatis melalui sistem within motion yang terkoneksi langsung dengan sistem tilang elektronik. Untuk memantau adanya 2 bentuk pelanggaran ini, sudah terpasang sejumlah alat berupa speed camera dan alat penimbang yakni weight in motion. Untuk speed camera ini sudah terpasang baik di ruas tol Jabodetabek dan Bandung, ruas tol Trans Jawa mulai dari Jakarta Cikampek sampai ruas tol Ngawi Kertosono, serta 1 unit speed camera di jalan tol di luar Pulau Jawa. Sementara untuk alat weight in motion ini sudah ada 7 unit yang terpasang, mulai dari tol Jagorawi, tol Jor seksi E, tol Jakarta Tangerang, tol Padalenyi, tol Semarang seksi A, B, C, tol Ngawi Kertosono, serta tol Surabaya Gempol.
Regulasi ketentuan batasan kecepatan kendaraan di jalan tol diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015, di mana diatur batas kecepatan minimum di jalan tol adalah 60 km per jam dan kecepatan maksimum 100 km per jam. Standar operasional pelaksanaan tilang elektronik di jalan tol ini sama persis dengan penilangan elektronik yang sudah dipantau melalui kamera CCTV di jalan raya biasa. Setelah terfoto pelanggarannya, data akan masuk ke kantor Korlantas Polri untuk divalidasi, kemudian diverifikasi. Setelah itu, surat penilangan akan dikirimkan ke alamat kendaraan tersebut. Badan Pengelola Jalan Tol mendukung penuh diterapkannya penegakan hukum melalui sistem tilang elektronik di jalan tol. Pasalnya, hal ini bisa menjadikan jalan tol lebih modern. Sepanjang tahun 2021, Jasa Marga mencatat sebanyak 1.345 kecelakaan terjadi di jalan tol Jasa Marga Group. Faktor penyebab kecelakaan utama yakni 82% adalah faktor pengemudi, diikuti oleh 17% faktor kendaraan dan 1% faktor lingkungan. Diharapkan adanya tilang elektronik di jalan tol bisa mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan tol, sehingga menekan angka kecelakaan dan menciptakan keselamatan terhadap pengguna jalan tol. Tim Liputan Metro TV. Apa sebenarnya misi besar dari penerapan tilang elektronik di jalan tol dan bagaimana optimalisasi penindakan di lapangan nanti? Mengingat tinggal 2 hari lagi kebijakan ini akan diterapkan di hampir seluruh tol di Jawa dan Sumatera. Kita tanyakan langsung kepada Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan. Selamat sore Pak Aan. Sore. Sore, ya, Mbak. Pak, dari hasil uji coba yang telah dilakukan, apa evaluasinya sejauh ini sebelum nantinya resmi diterapkan pada 1 April nanti, Pak? Ya, baik. Jadi memang kita rencana 1 April ini implementasi untuk penerapan ETLE yang berkolaborasi dengan pengelola jalan tol. Ya, kita kemarin sudah melakukan sosialisasi sejak tanggal 1 Maret ya 2022. Sesuai dengan Perkakor, kita diberi kesempatan untuk sosialisasi selama 30 hari. Setelah itu kita implementasikan. Hasil evaluasi kita untuk kesiapan sarana prasarana, insya Allah nanti pada tanggal 1 April ini sudah bisa kita terapkan, implementasikan ya. Kemudian untuk hasil evaluasi pantauan kita dari kegiatan ETLE yang sudah kita sosialisasikan, ini memang banyak sekali para pengguna jalan ini melakukan pelanggaran overspeed maupun overloading. Contoh dalam 1 hari untuk overspeed itu dalam 1 titik itu hampir 2.500 pengguna jalan tol ini tercapture oleh kamera kita melakukan pelanggaran overspeed. Begitu juga overload ya. Itu hampir 6.000 setiap hari ini melakukan pelanggaran overload. Jadi apabila kita kaji dari situ, kebutuhan ETLE atau penegakan hukum di jalan tol yang berbasis ETLE ini sangat nantinya sangat efektif untuk mengurangi pelanggaran. Yang pertama, kemudian untuk melindungi para pengguna jalan sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, dan untuk preventif sehingga tidak melakukan pelanggaran tersebut. Demikian, Mbak. Pak Aan, untuk penilangan terhadap pelanggaran kecepatan dan juga pelanggaran muatan ini sebenarnya sudah ada berapa alat yang ready atau yang siap beroperasi yang terkoneksi dengan ETLE? Untuk di tol ya, untuk alat sudah siap terkoneksi. Untuk WIM ya. Kemudian untuk kamera speed cam ini dari 7, 4 sudah siap. Insya Allah tanggal 1 yang 3 ini juga siap untuk diimplementasikan. Jadi secara keseluruhan mudah-mudahan tanggal 1 ini bisa kita implementasikan. Nanti kita evaluasi ya, apakah bisa langsung implementasi ataukah nanti diberikan sosialisasi. Ini sesuai dengan hasil evaluasi kita. Tapi sejauh ini apa yang menjadi prioritas Pak guna menekan kecelakaan atau lebih ke
peningkatan kepatuhan masyarakat berkaca dari data yang sudah ada selama ini dari Korlantas Polri? Betul, jadi dengan ETLE ini, kita evaluasi. ETLE ini kan sudah ada sejak 2021, bulan Maret sudah di-launching oleh Pak Kapolri, kemarin tahap 2 sudah di-launching. Dari evaluasi kita, efektivitas penegakan hukum melalui ETLE ini sangat luar biasa. Ya. Yang pertama, volume atau kinerja daripada kamera ini melebihi kinerja daripada petugas Polri karena dia 24 jam mengcapture pelanggaran. Kalau kami evaluasi sebanyak 13,9 juta pelanggaran dari 244 kamera yang ada, dalam setahun ini bisa kita capture, kita tindak pelanggaran sebanyak 13,9 juta. Sementara untuk kalau menggunakan tilang konvensional, ini dalam setahun petugas Polri hanya mampu menindak sebanyak 1.700.000. Ini dilihat kinerja daripada ETLE ini luar biasa. Kemudian untuk tingkat kepatuhan, karena setiap 24 jam diawasi, tingkat kepatuhan masyarakat di ruas-ruas jalan yang ada ETLE ini ada peningkatan. Ya, kita bisa lihat dari jumlah pelanggaran. Selama 1 tahun tersebut, antara 20 sampai 40% masyarakat atau pengguna jalan di ruas-ruas yang ada ETLE ini terjadi penurunan pelanggaran. Artinya tingkat kepatuhan masyarakat pengguna jalan di ruas-ruas yang ada ETLE ini ada peningkatan. Saya kira demikian, Mbak Naila. Ya. Baik, baik. Pak Aan, target dari penerapan elektronik tilang di jalan tol ini seperti apa dan juga nantinya Pak jelang mudik begitu, bagaimana Pak persiapannya nanti ke depan? Ya, jadi yang pertama ETLE ini adalah jawaban ya daripada keluhan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan wewenang kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas. Di samping juga ini menjadi program prioritas Kapolri, mengurangi interaksi antara petugas dengan pelanggar. Ini dengan ETLE ini tidak ada sama sekali interaksi daripada petugas dengan pelanggar. Itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan tidak ada pungli lagi dengan ETLE ini. Yang kedua, penegakan hukum yang kita lakukan bertujuan untuk keselamatan atau untuk melindungi para pengguna jalan dan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Jadi penegakan hukum dengan ETLE ini untuk melindungi para pengguna jalan. Yang kedua, ETLE ini juga untuk mencegah, ya, karena data yang kita punya kecelakaan yang diakibatkan oleh overspeed maupun overload ini tingkat fatalitasnya sangat tinggi sekali korban kecelakaan tersebut. Jadi ETLE ini sebagai bentuk preventif ya, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga, ETLE juga untuk membuat efek jerah ya kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran maupun masyarakat yang mendengar bahwa ada penegakan hukum berbasis ETLE ini. Baik. Jadi diharapkan dengan ETLE ini nanti kendaraan yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan, lalu lintas yang berkeselamatan bisa kita realisasikan. Baik, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, terima kasih Pak Aan sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini.